fakultas. Selanjutnya, selamat datang kepada Mbak Erlinda selaku Ketua KMMD, dan juga selamat datang kepada teman-teman yang telah menghadiri acara audiensi hari ini. Sedikit menjelaskan terkait kegiatan hari ini, yaitu audiensi terbuka terkait SPP Mahasiswa Pasca Sarjana, di mana untuk mendiskusikan dalam mendapatkan kesepakatan antara mahasiswa pasca sarjana dan pihak lembaga terkait SPP mahasiswa pasca sarjana. Untuk susunan kegiatan hari ini akan saya bacakan. Untuk pembuka akan saya ditanggung jawabi oleh saya, kemudian doa pembuka oleh saya, kemudian pimpinan acara akan diserahkan kepada Mbak Erlinda, dan juga sesi tanya jawab juga akan bersamai oleh Mbak Erlinda. Kemudian untuk notulensi akan dipegang oleh Mas Fajar dan juga Mbak Ulfa. Untuk host akan dipandu oleh Mas Anton dan juga Mas Fadli, dan juga dokumentasi akan ditanggung jawabi oleh Mas Fadli dan juga Mbak Sri Jayati. Berhubung waktu sudah lewat dari pukul 9, sesuai kesepakatan, untuk mempersingkat waktu, kegiatan inti selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Erlinda selaku Ketua KMMD untuk memimpin kegiatan hari ini. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilakan kepada Mbak Erlinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga acara ini bisa berlangsung, kemudian teman-teman bisa hadir, terutama Bapak Ibu selaku pimpinan Universitas Negeri Jakarta. Semoga selalu dikaruniakan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Yang terhormat Profesor Dr. Edi Purwanto MPD selaku Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Jakarta bidang keuangan dan umum. Yang terhormat Dr. Zulfi Hendri SPD MSN selaku Wakil Dekan 2 FBS UNY. Yang terhormat Profesor Dr. Mutiara Nugraheni STP MSI selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik UNY. Yang terhormat Dr. Abdul Alim Magister Olahraga selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Profesor Dr. Dadan Sanis MSI selaku Wakil Dekan 2 FMIPA UNY. Yang terhormat Dr. Bambang Saptono MSI selaku Wakil Dekan 2 FIP UNY. Yang terhormat Profesor Dr. Suranto MPD MSI Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial UNY. Kemudian yang terhormat Profesor Dr. Ani Gufron MPD selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Dr. Ali Muson MPD Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Ketua KMMD FIP, Ketua KMMD FBS, Ketua KMMD FMIPA, Ketua KMMD FIP, dan Ketua KMP UNY, serta teman-teman pengurus dan teman-teman mahasiswa pasca sarjana baik di tingkat magister maupun doktoral Universitas Negeri Jakarta. Perkenankanlah saya Erlinda selaku Ketua KMMD UNY nanti akan menjadi moderator dalam audiensi terbuka pada hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 9 WIB sampai 11. Insya Allah nanti yang pertama kami akan menyampaikan terkait dengan hasil asesmen Google Form yang telah kami sebarkan ke teman-teman mahasiswa pasca sarjana baik S2 maupun S3. Kami melakukan asesmen kembali terkait dengan seberapa besar dan seberapa banyak, dan mungkin di sini ada analisis ya terkait dengan permasalahan yang dihadapi khususnya terkait dengan SPP mahasiswa pasca sarjana. Untuk selanjutnya minta bantuan Mas Anton untuk menampilkan hasil asesmen dari KMMD UNY.
Terima kasih, Mas Anton. Mungkin bisa sedikit dipandu, Mas Anton, terkait dengan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh tim Humas KMMD UNY. Kepada Mas Anton, monggo Baiklah, dipersilakan. terima kasih atas kesempatannya Mbak Erlinda. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2, yang terhormat Bapak Wakil Dekan 2 dari berbagai fakultas begitu, dan juga teman-teman. Berikut adalah sedikit assessment begitu yang sudah dilakukan oleh KMMD terkait dengan bahan audiensi terkait SPP yang dilakukan pada pagi hari ini begitu. Izinkanlah saya Anton memaparkan sedikit hasil mengenai hasil audiensi pada pagi hari ini begitu. Kami menghimpun dari beberapa pertanyaan begitu ya terkait kebutuhan teman-teman terkait SPP, terkait juga sudah sejauh mana progres tesis maupun disertasinya begitu. Dan total yang mengisi itu adalah 192 mahasiswa. Sebenarnya ini adalah total keseluruhan responden ya. Yang kemarin saja yang audiensi pertama itu jumlahnya sekitar 173 orang begitu. Itu artinya kalau ditotalkan kalau nggak ada yang double ya sekitar 300-an mahasiswa sebenarnya sangat membutuhkan bantuan penurunan terkait SPP begitu, terutama untuk teman-teman yang sedang hanya menempuh mata kuliah tesis maupun disertasi saja begitu. Ini adalah semester yang ditempuh Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Di sini ada cukup banyak nih, ada beragam dari semester 3 sampai semester 8. Asumsinya adalah ini ada yang disertasi juga seperti itu. Dari 192 jawaban rata-rata ini sudah menempuh di semester 5 begitu. Mungkin kebanyakan semester 5 berarti mata kuliah yang diambil hanya tinggal mata kuliah tugas akhir tesis ataupun yang 8 itu juga ada, tapi berarti itu tinggal disertasi seperti itu. Kemudian ini ada sekitar 87,5% teman-teman yang hanya mengambil mata kuliah tesis dan juga disertasi saja begitu. Ini artinya kan mereka tidak mengakses fasilitas kampus, tidak datang ke kampus, bahkan juga beberapa barangkali tidak memanfaatkan layanan Wi-Fi maupun layanan fasilitas kampus lainnya begitu. Jadi sehingga harapannya nantinya teman-teman dapat diberikan keringanan untuk teman-teman yang hanya mengambil mata kuliah tesis maupun disertasi saja begitu. Sedangkan 12,5-nya barangkali masih mengambil beberapa mata kuliah baik itu ngulang maupun masih ada yang kekurangan SKS-nya seperti itu Bapak dan Ibu dosen sekalian. Selanjutnya ini adalah progresnya untuk tesis. Di sini ada cukup banyak nih sudah diambil di bab 3 begitu ada 34,9%. Kemudian yang kedua itu bab 4 ini setelah ngambil data ada 26% begitu. Ini artinya sudah cukup banyak ya, apalagi di bab 5 ini sudah 16,1% begitu. Dan bab 1 dan bab 2 ini masih sisa sedikit begitu. Ini artinya kan sebenarnya teman-teman ini sudah mau mendekati masa lulus begitu. Ketika nanti diberikan keringanan, barangkali minimal 1 semester ini, nanti barangkali bisa memacu semangat teman-teman begitu untuk segera menyelesaikan begitu mengenai tugas tesis maupun disertasi yang sedang dihadapi oleh teman-teman pascasarjana sendiri begitu. Selanjutnya ini adalah kesanggupannya Bapak dan juga Ibu serta teman-teman. Ada 78,6% itu sanggup untuk menyelesaikan tugas akhir tesis maupun disertasinya itu di semester ini begitu. Semoga ini menjadi komitmen teman-teman semua untuk benar-benar dapat menyelesaikannya. Tentu saja kalau diselesaikan secara tepat waktu kan akan menambah skor bagi UNY, karena kalau semakin lama kan biasanya akan semakin mempengaruhi skor akreditasi yang dimiliki oleh masing-masing prodi seperti itu. Karena kami meyakini bahwa setiap prodi itu selalu menginginkan mahasiswanya itu cepat lulus seperti itu. Sehingga ketika nanti diberikan keringanan, harapannya nanti teman-teman juga dapat memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi untuk menyelesaikannya di semester ini begitu. Nah, ini adalah kebutuhan teman-teman dari 192 itu 99%-nya itu membutuhkan keringanan SPP begitu. Sehingga besar harapannya Bapak dan Ibu, Bapak WR, Bapak WD dan juga teman-teman semua harapannya apa yang dibutuhkan teman-teman ini dapat lebih didengarkan begitu karena sepertinya untuk membayar 7,5 juta hanya dengan mengambil mata kuliah tesis maupun disertasi rasa-rasanya mungkin cukup memberatkan bagi teman-teman begitu. Terlebih ini adalah pasca pandemi, walaupun pandemi sudah berakhir dan mungkin akan berubah menjadi endemi, namun perubahan
disrupsinya sepertinya masih cukup dirasakan oleh teman-teman begitu, terutama dalam segi finansial dan juga ekonomi. Mungkin hanya itu Mbak Linda yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil asesmen untuk bahan audiensi pada pagi hari ini. Semoga dapat ditindaklanjuti oleh Bapak Wakil Rektor maupun Bapak Wakil Dekan dari masing-masing fakultas. Matur nuwun Mbak Linda, saya kembalikan kepada Mbak Linda. Ya, terima kasih Mas Anton atas pemaparan hasil asesmen dari MMDUNY, terutama ini asesmen terhadap mahasiswa tingkat akhir ya, baik magister maupun doktoral. Untuk selanjutnya, mungkin tanggapan dulu sih dari Prof. Edi. Namun sebelum itu saya sampaikan beberapa hasil dari audiensi yang telah lalu. Yang pertama yaitu terkait dengan pembebasan SPP. Nah, ini kawan-kawan mahasiswa pasca menyampaikan terkait dengan pembebasan SPP yang sekiranya nanti kebijakan ini bisa diterapkan. Kemudian yang kedua, selain pembebasan SPP, juga ada permohonan pemotongan SPP. Nah, untuk mahasiswa tingkat akhir baik tesis maupun disertasi, kemudian keringanan SPP bagi mahasiswa terdampak bencana, dan juga di sini terkait dengan penundaan pembayaran SPP. Informasi terakhir yaitu pembayaran SPP bisa dilaksanakan sampai 25 Juli, yang sebelumnya batasnya adalah 15 Juli. Sehingga sudah ada perpanjangan sekitar 10 hari, serta ada subsidi SPP bagi mahasiswa RPL. Nah, kemudian itu adalah rekapan dari garis besar hasil audiensi. Mungkin Bapak Ibu Wakil Dekan, kemudian Bapak Wakil Rektor sudah menerima ya beberapa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan langsung maupun aspirasi dari mahasiswa S2 maupun S3. Nah, selain itu, ini juga kemarin kami sudah mengawal, salah satunya juga pagi hari ini, ada yang menyampaikan terkait dengan permohonan keringanan. Nah, itu surat sudah sampai di rektor ya, di Prof. Sumaryanto, dengan status sudah dibaca, namun belum mendapatkan informasi kelanjutan proses yang harus dilalui. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pengantar ya. Nah, monggo yang pertama saya persilakan Profesor Dr. Edi Purwanto MPD selaku Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Umum, kepada Prof. Edi dipersilahkan. Monggo. Sepertinya Prof. Edi sudah tidak berada di Zoom, Mbak Linda. Belum di-unmute, Mbak. Iya ya, terima kasih sudah diingatkan Mas Anton. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, Prof. Edi kemarin sudah sedikit memprolog ya terkait dengan hasil aspirasi. Membuat teman-teman yang mengalami beberapa kendala terkait dengan bencana bisa mengajukan surat. Nah, insya Allah surat itu akan diproses dengan diberikan pertimbangan. Nah, namun untuk tanggapan langsungnya ya, mungkin karena Prof. Edi tadi memang ada meeting ya, sepertinya ada mengisi presentasi di forum lain. Nah, semoga nanti bisa bergabung kembali.
untuk terus kita hubungi ya Mas Anton ya, dari Prof. Edi. Nah, selanjutnya mungkin di sini tanggapan dulu sih. Yang pertama monggo dipersilahkan kepada Profesor Dr. Dadan, Wakil Dekan 2 FMIPA. Prof. Dadan, halo, selamat pagi Prof. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, kami selaku pengurus fakultas dalam hal ini bidang umum dan keuangan, setelah mencoba untuk bisa sebetulnya memahami apa yang kemudian saudara-saudara sampaikan, pada prinsipnya kalau kita melihat apa yang saudara-saudara sampaikan, mungkin kita perlu berpikir lebih komprehensif ya, karena memang berkaitan dengan biaya dan SPP itu tidak sesederhana yang dibayangkan oleh teman-teman ya, komponen-komponen pemanfaatan dan penggunaannya. Oleh karena itu nanti mungkin kalau kami di fakultas kan sebetulnya memang dalam konteks ini adalah membantu untuk memverifikasi hal-hal yang berkaitan dengan usulan-usulan yang diberikan oleh mahasiswa berkaitan dengan pengurangan, berkaitan dengan angsuran dan sebagainya. Dan itu semua adalah kami mengikuti skema yang sudah ada dan ditentukan melalui sistem, karena kita bekerja berdasarkan sistem, gitu ya. Nah, pada prinsipnya adalah bahwa kalau kita melihat daripada yang sudah diberikan di dalam sistem itu sudah jelas ada beberapa hal yang mungkin bisa dimanfaatkan dan diakses oleh teman-teman, di antaranya berupa keringanan-keringanan yang berkaitan dengan angsuran, lalu kemudian keringanan-keringanan yang berkaitan dengan kalau memang sanggup menyelesaikan pada waktu yang ditentukan, bulan Agustus ya, gitu, itu kan sebetulnya nanti itu tidak perlu membayar lagi untuk semester berikutnya ya. Sebetulnya ini juga memacu kita untuk bisa bekerja lebih optimal. Kami dari fakultas berkaitan dengan hal ini akan mengikuti kebijakan yang ada dan ditetapkan oleh universitas ya, khususnya dalam konteks keuangan ini. Sehingga kami bekerja dalam konteks kami memvalidasi atau memverifikasi usulan-usulan yang sifatnya memang secara sistem itu diperkenankan. Jadi kami tidak bisa bekerja di luar sistem yang lain selain yang ada ditetapkan oleh universitas. Dan dalam konteks ini saya kira memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh mahasiswa. Baik, pertama adalah misinformasi ya, karena ada beberapa mahasiswa yang sudah lewat daripada masa untuk pengajuan keringanan atau angsuran yang ada di dalam SIC 3 itu, kemudian belum juga mengajukan ya karena banyak hal ya, mungkin karena kurang informasi dan sebagainya. Memang kemudian ini menjadi permasalahan, kita juga perlu bersama-sama lah untuk bisa mengaudiensi mahasiswa atau mengadvokasi mahasiswa-mahasiswa agar kemudian mereka tidak ketinggalan mendapatkan informasi ini. Saya kira ini sudah bagus yang dilakukan oleh teman-teman KKMD. Cuma masalahnya adalah informasi-informasi seperti itu kadang-kadang juga sulit, yaitu harus berada di grup-grup kelas masing-masing. Sementara untuk di teman-teman yang di magister dan doktor ini kan agak kurang masif komunikasi seperti anak-anak di S1 ya. Oleh karena itu saya kira ini mungkin menjadi hal yang nanti ke depan perlu menjadi pertimbangan kita agar kemudian semua bisa mendapatkan informasi yang sama berkaitan dengan hal ini. Jadi pada intinya adalah kalaupun itu terjadi, saya kira hal-hal yang paling memungkinkan adalah bagaimana kemudian mereka mencoba untuk mengajukan surat secara langsung berkaitan dengan hal-hal yang memang diharapkan berkaitan dengan terkait dengan SPP dan pembayaran UKT ini. Jadi sekali lagi kalau kami dari fakultas pada prinsipnya silahkan kami akan mengikuti sistem dan aturan yang memang ada di UNY, dan kami pada prinsipnya sebatas kemudian mampu untuk hanya memvalidasi dan memverifikasi. Mungkin teman-teman daripada wakil dekan yang lain silahkan untuk bisa memberikan tambahan masukannya. Silahkan, terima kasih dari saya, cukup itu dulu. Terima kasih.
Terima kasih Prof. Dadan atas tanggapan sekaligus ini ya arahan kepada terutama mahasiswa FMIPA ya. Kemudian selanjutnya monggo dipersilakan Dr. Ali Muhson, MPD selaku Wakil Dekan 2 FEUNY. Monggo dipersilahkan. Halo, selamat pagi, Dr. Ali Muhson. Mungkin kita bergeser dulu ya di Wakil Dekan 2 FIP UNY, Dr. Bambang Sapono. Sebenarnya sudah bergabung. Halo, selamat pagi, Pak Bambang. Pertanyaannya adalah dari budaya. Ya, sebentar saya. Terima kasih atas waktunya. Bergeser dulu, uji tesis ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat sejarah, adik-adik semuanya, Bapak Ibu yang hadir di ruang ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa silaturahim. Semoga dengan ini menambah kesehatan kita bersama-sama. Saya kurang mendengarkan dari apa yang disampaikan tadi, tetapi pada intinya saya bisa menarik kesimpulan bahwa memang ada beberapa hal yang dicoba untuk disampaikan kepada universitas ya terkait dengan beberapa hal terkait dengan utamanya adalah terkait dengan keuangan ya. Nah, setahu saya yang saya berada di fakultas bahwa di UNY adalah menganut sistem pembayaran yang pertama adalah sistem UKT yang berjenjang mulai dari UKT 1 sampai UKT yang tertinggi. Di program magister dan doktor itu tidak mengenal UKT, tapi mengenal flat saja. Jadi sudah ditentukan S2 sekian, S3 sekian. Baik itu yang reguler maupun yang reguler. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka ada beberapa ajuan tadi ya. Nah, di UNJ sudah ada sistem yang mengatur tentang bagaimana sistem keuangan yang ada untuk kita pedomani bersama. Nah, yang pertama yang saya sampaikan bahwa memang harusnya terjadi perbedaan antara S1 dan program magister atau doktor. Program magister dan doktor itu adalah seorang mahasiswa sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Apakah saya harus masuk S2 atau S3 itu sangat matang sekali. Karena memang itu sudah tertera biaya berapa yang harus disampaikan selama dia bisa menyelesaikan studi untuk S2 maupun S3. Nah, untuk kasus-kasus tentu akan ditangani secara khusus ya. Tetapi secara umum tentu akan ditangani secara sistem. Nah, di sistem kita itu sudah ada namanya sistem UKT yang setiap tahun itu ada dimunculkan di dalam skim C3 UKT. Salah satunya adalah di program magister dan di program doktoral itu tidak ada penurunan. Adanya bisanya adalah mengangsur. Ya, yang kedua adalah membebaskan SPP. Barang siapa bisa yudisium sampai bulan Agustus, maka dibebaskan SPP-nya. Maka kita berkejaran dengan waktu dan berkejaran dengan komitmen untuk menyelesaikan studi. Nah, itu yang pertama bagi saya sampaikan. Nah, di fakultas adalah sebuah unit yang melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pembelajaran. Banyak terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Sehingga sistem itu ada di universitas. Nah, untuk itu maka bagaimana sebenarnya kalau kita yang di Wakil Dekan 2 Umum dan Keuangan, ya kami bisanya menampung aspirasi. Kami adalah jalur komunikasi.
menjadi rekomendasi penjenengan semua, apalagi sekarang pasca ada di fakultas, kebanyakan sudah ada di fakultas. Nah, sehingga apa yang harus kami sampaikan, kami sampaikan kepada teman-teman di mahasiswa, itu kami harus tidak bisa per fakultas, tetapi adalah satu sistem untuk yang ada di universitas, sehingga tidak terjadi perbedaan antara fakultas yang satu dengan fakultas yang lain. Walaupun terjadi juga, memang harus terjadi. Perbedaan itu harus terjadi. Masalah kecil saja, masalah jasket. Jasket itu kami harus satu penjahit itu, Mbak. Sebab kalau beda penjahit, beda bahan, sama harga, jadi masalah lagi. Jadi hanya masalah jasket saja kami harus satu, karena ini pengalaman pertama. Dulu ada di pasca jaketnya satu, yang pesan satu, penjahitnya satu. Sekarang kami harus berusaha bagaimana akan tidak terjadi perbedaan. Itu salah satu contohnya. Nah, ada contoh-contoh lain terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada mahasiswa. Kami harus koordinasi bantuan publikasi ilmiah, baik yang Sinta 2 maupun yang Scopus bagi yang S3. Nah, ini harus juga disetujui, disepakati bersama. Nah, pada intinya kami hari ini mendengarkan, ya, harinya hari teman-teman S2, S3. Dari mendengar itu tentu kami akan mencatat. Setelah kami catat, maka kami akan memahami. Setelah memahami tentu ada solusi. Makaten saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambang Sabtono selaku Wakil Dekan 2 FIP UNY. Selanjutnya Dr. Ali Muson, apakah sudah di depan device? Siap. Bisa. Monggo Pak, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi bersamaan dengan kegiatan rapat yang lain sehingga mungkin terlambat. Beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan yang lain, saya kira kami juga sepakat dan saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan audiensi seperti ini supaya nanti kami bisa mengetahui apa yang menjadi aspirasi mahasiswa, karena selama ini kami sebagai pelaksana kebijakan di bawah siap untuk melaksanakan apapun yang menjadi keputusan universitas untuk kita tindak lanjuti, karena kami juga sebagai pelaksana tidak bisa mengambil satu kebijakan secara otonom. Tentu saja harus ada keseragaman bersama antar fakultas. Tidak mungkin kita melakukan perbedaan kelakuan antar fakultas, karena pada prinsipnya UNY itu satu kesatuan, sehingga kami akan melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang sudah diambil universitas. Saya kira banyak sekali yang keluhan-keluhan yang sudah disampaikan dari surat yang sudah dilampirkan di undangan kami. Ternyata memang banyak keluhan yang disampaikan, termasuk bagaimana kalau mengalami kesulitan, penurunan SPP dan seterusnya, atau mungkin bagi yang sedang ujian, sudah ujian dan sebagainya, apakah bisa mendapatkan keringanan. Saya kira semua bisa dibicarakan, bisa diusulkan kepada universitas, ya. Mungkin nanti juga akan ada pembahasan secara khusus, kajian secara khusus terkait dengan usulan-usulan yang disampaikan oleh mahasiswa. Sehingga kami nanti akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan universitas. Jadi memang beberapa yang disampaikan termasuk misalnya potongan 25%, 50%, kalau terjadi pengunduran pengunduran waktu studi dan yang lain-lain, saya kira bisa diusulkan, ya. Kami nanti tergantung bagaimana setelah nanti dibicarakan secara keseluruhan dari tingkat universitas, saya kira nanti akan ada kebijakan yang bisa diambil untuk kebaikan bersama. Lalu memang pada prinsipnya memang ada perbedaan untuk pembayaran di
pasca sarjana dengan di bawahnya, jenjang yang di bawahnya. Lalu karena memang yang di pasca sarjana menggunakan istilah SPP, sehingga mungkin memang itu sudah diperhitungkan dari awal sampai akhir besarannya berapa, sehingga mungkin barangkali bisa jadi acuan bersama kalau memang saudara sudah memutuskan untuk mengambil kuliah di pasca sarjana, tentu sudah memperhitungkan semuanya, sehingga memang itulah yang terjadi. Sehingga di awal memang sudah ada di pemberlakuan aturan yang sudah disepakati bersama. Namun demikian tentu saja bisa dilakukan perbaikan-perbaikan kalau memang ada masukan-masukan atau ada hal yang perlu disampaikan dari mahasiswa. Tentu kami siap untuk mencatat, menampung, dan menyalurkan sesuai dengan aspirasi yang ada supaya nanti bisa ditindaklanjuti di tingkat universitas. Prinsipnya kami siap untuk menjalankan seluruh kebijakan yang akan diputuskan, yang akan diambil oleh universitas, tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang sudah dilakukan secara matang. Itu kira-kira beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan nanti implementasi kebijakan di tingkat fakultas. Gitu saja. Terima kasih. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Dr. Ali Musono, MPD selaku Wakil Dekan 2 FEUNY. Selanjutnya mungkin di sini sudah hadir juga Dr. Zulfi Henry, SPD MSN, selaku Dekan 2 FBS UNY. Halo, selamat pagi Dr. Zulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Apa Mbak? Monggo nih. Dipersilakan untuk ditanggapan terkait dengan aspirasi yang sudah masuk dari Pasca, khususnya di sini tetapi yang di FBS secara khusus. Monggo Dr. Zulfi untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik yang kami hormati, sesuai dengan apa yang harus kami lakukan pada hari ini, saya mengikuti alur para senior saya gitu. Jadi Prof. Dadan, Bapak Bambang, Associate Profesor Pak Ali Muson gitu ya. Nah, secara prinsip karena tugas kami itu lebih pada aspek bukan pada ranah kebijakan gitu ya, tapi pelaksana. Nah, tentunya kita tahu gitu ya, upaya universitas untuk menyikapi gitu ya berbagai persoalan yang ada dan terkait dengan SPP mahasiswa telah berkoordinasi dan memutuskan kebijakan yang menurut kami kebijakan itu sudah ideal gitu ya. Artinya pemberlakuan bagi mahasiswa yang mungkin barangkali perlu adanya waktu untuk melakukan tahapan pencicilan atau angsuran. Itu kan sudah diberi ruang ya. Nah, ya enggak Mbak Mbak Erinda? Peluang untuk angsuran sudah ada toh? Sudah. Nah, kemudian bagi yang betul-betul bisa yudisium pada bulan Agustus, S2 juga berlaku toh? Sudah kan? Nah, tentunya kebijakan itu menurut kami sudah sangat bagus gitu ya.
Kenapa? Karena kita sebuah lembaga yang tentunya varian-varian antar fakultas bagaimana menganalisis kebutuhan itu berbeda-beda gitu ya. Nah, sehingga kedewasaan di dalam konteks melihat universitas telah memberi ruang itu tentunya menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Toh Pak WR2 juga sudah membuka peluang-peluang terkait dengan batas waktu yang kemarin mungkin barangkali belum sempat membaca. Sekarang masih diberi kelonggaran gitu ya, kelonggaran tertentu. Nah, dan kalau kita lihat dari persoalan tinggal menempuh tugas akhir dan segala macamnya itu ya, kita harus melihatnya tuh dalam konteks pembiayaan ini komprehensif gitu ya. Jadi tidak bisa dilihat hanya pada saat kami sudah tinggal melaksanakan tugas akhir kemudian tidak di kampus dan segala macam gitu ya. Toh pada akhirnya kita juga harus tahu gitu ya. Analisis kebutuhan biaya itu dari mulai semester 1 sampai akhir itu tidak flat. Jadi ada yang sifatnya subsidi silang kebutuhan itu. Mungkin di awal pembiayaannya sudah besar gitu ya. Yang dikeluarkan. Di akhir sedikit yang dikeluarkan. Maka kebutuhan di pembayaran di akhir ini menutupi kebutuhan pembayaran di awal. Jadi tidak bisa di dalam hal analisis itu kita mengotak-ngotakkan dalam kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Nah, mungkin barangkali itu saja dari saya, dan saya sudah melihat tadi apa yang dilakukan oleh Bapak Wakil Dekan yang lain gitu ya. Saya sepakat bahwa kami menunggu respon dari kebijakan universitas, dan apabila kebutuhan analisis terkait dengan masing-masing fakultas, kami juga sudah siap selalu gitu ya. Ya demikian Mbak Erlinda, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zulfiandri yang telah memberikan ini ya tanggapan kepada kawan-kawan mahasiswa yang hadir pada audiensi pagi hari ini. Pada pagi hari ini telah hadir sekitar 60 ya teman-teman peserta audiensi. Yang sebelumnya audiensi sebelumnya itu sekitar 170 ya Mas Anton ya hadir, mungkin karena dilaksanakan pagi hari ya, sehingga teman-teman karena kebanyakan di S2 S3 itu sudah bekerja sehingga terdistrak dengan aktivitas pekerjaan yang setiap hari dilaksanakan. Namun hal tersebut tidak mengurangi aspirasi yang telah disampaikan baik pada 28 Juni secara langsung melalui KMMD, kemudian melalui asesmen dari Google Form yang telah kami sebarkan kepada kawan-kawan mahasiswa S2 S3, meskipun sebenarnya masih banyak ya kawan-kawan S2 dan S3 yang belum mengisi, terutama yang berada di tahap akhir ya tesis maupun disertasi untuk mengisi Google Form tersebut. Mungkin selanjutnya adalah dari kawan-kawan mahasiswa ya, baik S2 maupun S3, jika ingin menyampaikan aspirasi pada hari ini, entah itu kawan-kawan yang telah lalu sudah menyampaikan aspirasi ataupun kawan-kawan yang baru bergabung pada hari ini, baru tahu ada audiensi ya, audiensi yang dilakukan oleh KMMD, monggo dipersilahkan, mungkin bisa raise hand. Monggo kawan-kawan. Izin Mbak Erlinda, sebelum ke teman-teman barangkali ini, Bapak Wakil Dekan, izin bertanya nggih, tadi kan terkait dengan teman-teman yang dapat lulus bulan Agustus begitu. Dari beberapa DM yang masuk di akun kami begitu, rata-rata teman-teman sudah terlewat untuk tidak mengisi di SIC 3 begitu ya. Kan sepertinya ada pilihan nggih di SIC 3 itu terkait pembebasan bersyarat pembayaran UKT begitu. Bagi teman-teman yang dapat yudisium paling lambat itu adalah Agustus begitu. Nah, mungkin in case ada beberapa teman-teman yang barangkali mereka saat ini sudah
tinggal nunggu sidang, barangkali kan sebentar lagi bisa melaksanakan yudisium begitu. Namun sudah terlewat untuk tidak mengisi SIC 3 begitu. Pertanyaannya, apakah teman-teman ini nantinya ketika nanti dapat yudisium di bulan Agustus sesuai dengan persyaratan yang ada di SIC 3, itu apakah nanti tetap dapat melakukan pembebasan itu nggih? Walaupun belum mengajukan di SIC 3, barangkali tadi kan dikatakan dapat mengajukan surat secara langsung begitu. Apakah seperti itu bisa nggih, Bapak? Bapak Zulfi, Bapak Ali maupun Bapak Bambang, kira-kira bagaimana nggih kalau terkait seperti itu? Terima kasih Mas Anton, monggo bisa ditanggapi pada Bapak Wakil Dekan 2 dari masing-masing fakultas mungkin, atau ada yang ingin memberikan tanggapan, ya monggo dipersilahkan. Pak Zulfi, Pak Dadan, Pak Bambang maupun Pak Ali Muson, monggo dipersilahkan. Oke, saya rasa kemarin hal itu cukup dengan Pak WR2 saja ya, karena kan ada yang bersifat khusus gitu ya. Jadi bukan bersifat umum. Case by case itu kan ada prosedur yang memang dibuka tersendiri gitu ya. Tidak bisa digeneralisasi menjadi sebuah patokan tersendiri gitu ya. Kenapa? Karena dalam perjalanannya itu nanti hari-hari tertentu itu nanti akan menjadi penentu tersendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin ada sesuatu yang benar-benar bisa terlaksana, misalnya contoh meyakinkan sekarang dia belum membayar gitu ya. Kemudian dia betul-betul nanti bisa menunjukkan bahwa pada bulan itu bisa dilakukan proses yudisium gitu ya. Nah, saya rasa universitas akan selalu meletakkan kebijakan pada yang sangat arif gitu ya, sehingga ya persoalan case by case itu tidak bisa digeneralisasi gitu. Itu yang menurut saya Pak WR2 juga akan sepakat kalau memang itu ada pembuktian bahwa bisa terselesaikan, itu juga nggak akan pernah menolak dari rumusan peraturan yang sudah dikeluarkan secara bersama gitu. Mungkin gini Pak, mungkin teman-teman itu jika ingin mengirim surat, kan tadi kan ini ya kasus ya, gitu kan, kemungkinan yang dari Prof. Edi, nah, itu kan nanti akan dibantu, dan seperti apa kondisinya kawan-kawan, mungkin di sini prosedurnya yang kawan-kawan perlu ketahui seperti itu, karena di formulir SIC 3 itu kan sudah ditutup, sehingga ini kalau kami berkirim surat kepada Bapak WR2 itu seperti apa prosedurnya, kemudian formatnya, dan nanti tahapannya kami akan serahkan langsung ke beliau, atau bisa melalui email, ataukah emailnya UNY, ataukah melalui pesan WhatsApp. Nah, mungkin itu yang kawan-kawan mahasiswa pasca khususnya yang kemarin belum atau tertinggal mengisi dari formulir SIC 3. Mungkin itu yang kawan-kawan perlu ketahui, informasi terkait hal tersebut. Mungkin sedikit membantu. Mas Anton, ada lagi kalau dari Mas Anton? Jadi sepertinya baru itu, Mbak. Nanti biar teman-teman memberi kesempatan teman-teman yang lain. Monggo teman-teman yang ingin menyampaikan. Ya, monggo teman-teman dipersilakan bisa raise hand, karena waktu terbatas ya teman-teman. Bapak Ibu pimpinan hari ini sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Monggo bisa dimanfaatkan waktunya selagi beliau masih berada di room Zoom ini ya. Nah, tadi Bapak WR2 sudah meninggalkan room Zoom, tapi sebenarnya sudah membaca ya hasil dari asesmen dari KMMD UNY. Monggo teman-teman bisa raise hand atau boleh diketik. Nah, monggo dipersilakan bisa diketik di room chat ya. Monggo dipersilakan. Karena waktunya terbatas ya teman-teman. Bapak Ibu pimpinan mungkin akan segera bergeser. Monggo, ada?
Oke Mbak, jadi terkait dengan tadi dari Pak Yulfi ya, saya menambahkan dari Pak Yulfi, itu akan ada dua hal, substansi dan prosedur. Prosedurnya itu adalah mengisi skim UKT yang sudah dimunculkan di sistem. Yang kedua adalah kontennya. Kontennya apa? Yudisium. Iya kan? Kontennya yudisium, hanya sekarang masalahnya kan bisa yudisium tapi tidak melalui prosedur yang sudah diunggah di sistem, gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah, kok sampai tidak tahu informasi ke piye, gitu kan. Padahal itu sudah setiap tahun, setiap semester itu ada. Kita tidak boleh ketinggalan informasi sebenarnya. Karena informasi itu sudah kita sosialisasi kemana-mana. Nah, untuk itu sekarang kan sudah terlanjur gitu kan. Apakah yang tidak berprosedur tetapi bisa yudisium itu apakah membayar atau tidak? Intinya kan begitu. Kalau saya prinsipnya adalah yudisiumnya bukan prosedurnya. Nah, untuk itu maka ada cara. Caranya karena sistemnya sudah ditutup ya manual mengajukan gitu kan. Mengajukan. Nah, syukur-syukur memang tadi Pak Yuli mengatakan, marilah kita hidup bijaksana. Kalau bijaksana apa? Konten yang diutamakan. Tetapi kalau konten nanti semua tidak akan mengikuti prosedur kan gitu kan ya. Karena itu adalah satu sistem pekerjaan kita, bagaimana kita agar prosedur dan isi daripada apa yang diregulasikan itu dua-duanya. Dan sekarang permasalahannya tidak berprosedur gitu kan ya. Nah, jangan sampai tahun depan terulang lagi. Terulang begitu kan ya. Sehingga prosedur itu harus nah, kita tunggu aja. Semoga bijaksana. Tidak hanya para penelitian, matur nuwun Pak Bang atas ini ya tambahan penjelasan untuk kawan-kawan yang tertinggal informasi, yaitu bisa tadi beliau menyampaikan ya, saya ulangi bahwa kawan-kawan yang tertinggal dalam mengisi formulir SC3 yang terdapat di sistem bisa mengajukan secara manual. Nah, ini bentuk upaya ya, dan juga jalan yang sudah diberikan ya, bentuk bijaksana yang diberikan dari pimpinan kepada kawan-kawan mahasiswa pasca sarjana yang hendak menyampaikan ya mungkin permohonan keringanan atau pembebasan ya. Kalau ini lebih khususnya pada pembebasan SPP ya. Nah, mungkin terkait dengan mungkin keringanan juga kemarin sebenarnya sudah diberikan pintu dari Prof Edi dan juga bahkan dari Prof Sumaryanto sendiri ya selaku rektor beliau menyampaikan bagi siapa mahasiswa UNY kan beliau general ya menyampaikan terkait misal mengalami kendala akademik maupun kendala terkait dengan keuangan, boleh bisa berkirim surat langsung kepada saya. Nah, waktu itu seperti itu dari Prof. Sumaryanto. Nah, monggo kepada kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang di sini ya terkait dengan kendala keuangan ataupun akademik, itu kan sudah dibukakan pintunya oleh Bapak Ibu pimpinan jalan ya, gitu kan. Agar nanti bisa menyampaikan ya permohonannya. Ini ada satu lagi mungkin terkait dengan aspirasi ya. Kalau sejauh ini memang secara kasuistik para pimpinan ya Bapak Ibu pimpinan memberikan jalan untuk mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi maupun keuangan itu baru secara kasuistik. Nah, ini ada juga terkait dengan aspirasi untuk menjadi sebuah regulasi. Nah, mungkin kalau melihat dari tanggapan Bapak Ibu pimpinan, di sini saya menyampaikan bahwa sejauh ini kampus memberikan jalan pelonggaran ataupun kebijaksanaan melihat secara kasuistik. Nah, jika melihat di sini kalau membaca dari aspirasi yaitu berbentuk regulasi, mungkin gini Bapak Ibu, Dr. Zulfi,
Prof. Dadan, Dr. Bambang, dan Dr. Alimson yang hari ini hadir ya, karena di sini ada Prof. Edi yang tadi tidak bisa lama ya di room Zoom, kemudian Dr. Abdul Alim belum bisa hadir, Prof. Mutiara juga belum bisa hadir karena berbarengan dengan ujian tesis, namun sepertinya tidak bisa double. Kemudian Prof. Anik Gufron juga berhalangan hadir, dan Prof. Suranto yang sedang menunaikan ibadah haji. Di sini mungkin terkait dengan regulasi, Prof. Mungkin dari apa yang kita lihat, apa yang dialami tahapan dalam proses pendidikan di magister buku doktoral, di sini ada aspirasi terkait dengan agar para pimpinan meninjau kembali dan juga membuat sebuah regulasi yang tetap, tidak hanya bersifat penyelesaian secara kasuistik. Mungkin itu dari aspirasi kami ya, tadi terkait dengan kasuistik sudah disampaikan itu. Untuk para mahasiswa berkirim surat, menyampaikan dan kejelasan konten ya, konten untuk kendala yang dialami, sehingga nanti akan diberikan kebijaksanaan terhadap mahasiswa tersebut. Mungkin aspirasi terkait dengan peninjauan kembali dengan menerbitkan sebuah regulasi menjadi aspirasi yang mungkin bisa dipertimbangkan Bapak Ibu pimpinan, yang nantinya akan dibawa ke rapat pimpinan di universitas dari Wakil Dekan 2 tiap fakultas pasca, maupun di sini di bawah naungan Bapak Wakil Rektor 2 yaitu Profesor Dr. Edi Purwanto MPD selaku Wakil Rektor 2 bidang keuangan dan umum. Monggo teman-teman bisa raise hand karena waktunya terbatas, sudah diluangkan waktunya ini sama Bapak Ibu pimpinan. Atau di room chat ya. Oke, saya bacakan ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Wakil Dekan yang terhormat. Mohon maaf Pak, saya Erma Zelviana Surni, NIM 18709251009. Mahasiswa pasca sarjana jurusan Pendidikan Matematika. Izin bertanya, bagi mahasiswa yang telah mengajukan permohonan angsuran biaya SPP, saya ini tuliskan SPP karena di pasca SPP ya, bukan KT, itu kapan ada konfirmasi dari pihak kampus yang menangani hal tersebut? Apakah biaya angsuran itu juga akan muncul secara otomatis pada tagihan mahasiswa? Mohon penjelasannya, Pak. Monggo. Mungkin dari FIPA ya, Prof. Dadan. Monggo, Prof. Dadan. Baik, terima kasih. Terkait dengan usulan yang sudah masuk lewat SIC 3 ya, berkaitan dengan permohonan angsuran, itu pada prinsipnya setelah diverifikasi oleh fakultas, kemudian masuk ke verifikasi di tingkat universitas ya, dan nanti ini akan diverifikasi sekaligus oleh tim keuangan yang ada di pihak universitas. Dan biasanya kalau sudah terverifikasi itu akan secara otomatis itu akan menjadi suatu kebijakan yang di sistem sudah dibagi menjadi angsuran ya, menjadi 3 kali ya, yang seperti yang dimohon oleh mahasiswa. Nah kalau itu belum, saya kira diingatkan ya teknisnya ke keuangan. Karena kalau sudah oke disetujui, pada prinsipnya angsuran itu bisa segera dibayarkan angsurannya. Sesuai dengan angsuran pertama adalah pada saat sampai akhir pembayaran UKT tanggal 25 ya kalau nggak salah ya, 25 Juli ya. Nah, tanggal 25 nanti ditunggu, silahkan Kak, kalaupun memang belum dan sudah di sistem sudah disetujui untuk dipenuhi angsurannya ya bisa saja Anda kemudian kalau memang ada kesulitan bisa menghubungi keuangan di universitas kalau memang sudah disetujui secara sistem ya. Saya kira itu saja, nggak terlalu sulit ya. Jadi kalau memang belum kan masih ada jeda waktu ya sampai tanggal 25 masih ada cukup waktu. Saya kira nanti bisa diurus lah. Saya kira pada akhirnya kalau memang sudah disetujui, insya Allah di sistem sudah akan berubah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dadan. Dari Mbak Erma, apakah ada tanggapan?
Tidak cukup nih. Nah, ini ada yang raise hand tadi, monggo. Untuk komunikasinya bisa lewat WA saja nggak apa-apa, di WA aja ke bagian keuangan ya. Nanti ditanyakan Pak Sugianto atau Pak siapa. Saya kira nggak ada masalah kalau masalah komunikasinya. Tidak harus Anda ke kampus, tidak. Kalau memang belum secara di sistem belum dibagi menjadi tiga waktu pembayaran ya, itu silakan aja nanti bisa komunikasikan. Kalau itu sudah secara sistem sudah disetujui, saya kira nanti itu kalau yang namanya manusiawi ya, kan harus dirubah ke sistem, mungkin ke sistem manusiawi ada kelupaan atau apa, silahkan dihubungi karena memang itu sudah hak Anda untuk membayar secara angsuran kalau sudah terverifikasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Dadan. Mbak Irma, sudah cukup nggih? Atau ada lagi? Ya, baik, terima kasih Bapak. Oke, sudah cukup. Mari kita bergeser. Sudah ada yang raise hand, yaitu Mbak Nini Tarsini. Monggo Mbak, dipersilahkan. Bisa menyebutkan nama lengkap, kemudian jurusan, dan apa yang ingin disampaikan. Monggo. Terima kasih Mbak Erlinda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarsini. Saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2020. Mohon maaf jika pertanyaan saya memang sebelumnya sudah ditanyakan atau dijawab, karena mengingat saya baru ikut serta. Pertanyaan saya adalah, kemarin itu saya mengajukan untuk keringanan UKT, kemudian karena untuk salah satu persyaratan sidang itu ada KRS, dan karena KRS saya untuk yang semester 4 itu belum sempat terunduh ketika semester 4, maka mau tidak mau saya terpaksa untuk membayar UKT yang semester 5 meskipun saya mengajukan surat permohonan untuk keringanan SPP. Pertanyaan saya juga, apakah ketika nanti memang saya bisa yudisium di lewat bulan Agustus, apakah uang UKT yang saya bayarkan itu sepenuhnya kembali atau setengah kembali atau tidak kembali sama sekali, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nini Tarsini atas aspirasinya. Berarti dari FIS ya, dikarenakan dari Wakil Dekan 2 FIS Prof. Suranto tidak bisa hadir pada hari ini karena masih melaksanakan FBS itu Pak Julfil. FBS. Oh, ini itu IPS Pak. IPS Prof. Ranto masih ngaji itu. Iya. Nanti beliau jawab dengan doa dari sana. Semoga Mbak Nini lulus sebelum Agustus gitu ya, uangnya kembali. Tetapi kalau sudah lewat Agustus, ya Mbak Nini harus memang melihat itu sebagai bagian yang harus dipenuhi. Begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nini. Ini karena Prof. Suranto masih di Makkah ya. Itu tadi malam itu saya masih di Makkah Mbak. Ya, mohon maaf Prof, itu kan mengganggu ibadahnya itu kan. Semoga nanti bisa disampaikan ya, karena beliau biar fokus beribadah ya, biar khusyuk ya. Gitu. Nah, nanti kita sampaikan terkait dengan hal tersebut. Sepertinya mungkin kebijakannya hampir sama ya di setiap fakultas. Monggo Mbak Nini diusahakan untuk bisa ini ya diselesaikan di Agustus. Kemudian nanti terkait dengan pengembalian nanti coba kita ini ya sampaikan juga ya di Pak WR2 gitu kan untuk pengembalian seperti apa. Nah nanti mungkin ini ya sudah ada pertanyaan lagi ya, harapannya nanti akan ada SK ya, mungkin ya SK yang diterbitkan oleh universitas terkait dengan
menanggapi ya hasil dari audiensi. Nah, ini saya bacakan dari Mbak Evila Ramadanti. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu Dekan yang terhormat. Mohon maaf, saya Evila Ramadanti, Prodi Pendidikan Dasar Angkatan 2020, NIM 20712251061. Izin bertanya, Pak Bu, jadi kemarin saya sudah mengajukan keringanan pengunduran SPP, saya ulangi lagi ya, bersyarat dan alhamdulillah di ACC. Jikalau bisa yudisium di bulan Agustus, maka kita dibebaskan SPP semester selanjutnya. Namun, jikalau saya baru bisa sidang tesis bulan Agustus dan yudisium bulan selanjutnya, apakah saya harus membayar SPP full atau ada keringanan 50% nih, Pak? Atau masih bisa mengajukan pembayaran 3 kali angsuran untuk selanjutnya? Terima kasih sebelumnya dan mohon pencerahannya. Monggo ini Pak Bambang ya. Nah, FIP seperti ini Pak Bambang. Monggo Pak. Sepertinya Pak Bambang itu juga nguji itu. Tadi sering uji tesis ya. Di Sambi. Tapi melihat kasusnya itu akan kembali jawabannya yang bawah itu. Karena sudah lewat waktunya ya mengajukan pembayaran angsuran. Gitu. Untuk mungkin ini Pak, terkait dengan prosedurnya, prosedur pengajuan angsuran ini kan setelah masa tenggang di Agustus itu sudah habis kan. Mungkin dari Mbak Evila, misal ya kita berdoa agar lulus juga di yudisium juga di bulan Agustus ya. Tidak perlu membayar ataupun nanti dibebaskan atau di sini SPP ya bukan UKT gitu kan, di pasca. Nah, mungkin monggo seperti apa gitu kan, untuk prosedurnya jika mengajukan angsuran setelah lewat batas di bulan Agustus itu. Ya karena sifatnya itu case by case, maka surat itu masih bisa diajukan sebelum. Jadi kita kan sudah bisa melihat Agustus ini saya masih bisa enggak ya gitu ya, kan bisa merasakan. Kalau memang kita ajukan yang alternatif kedua itu segera mungkin gitu ya, dan itu nanti kan akan menyangkut persoalan yang lain. Kalau misalnya diajukan dulu nanti ternyata di bulan Agustus itu sudah bisa menyelesaikan, kan tidak berlaku. Yang itu pengajuan pembayaran angsuran itu. Gitu. Jadi kalau prosedurnya ya dikarenakan ini sudah di luar sistem, maka kita melihat aturan pengajuan surat secara secara luring dengan metode yang umum. Misalnya ada sistem My Office itu bisa, tetapi kan kelancaran My Office belum tentu juga selancar kita membawa surat itu langsung ke TU bagian surat universitas kan gitu ya, sehingga nanti bisa juga dipantau setelah diberi resi nomor untuk pengajuan surat itu, kemudian kita bisa memantau terus gitu. Begitu. Oke, begitu ya Mbak Evila ya, bisa dipahami terkait dengan jawaban ya dari pertanyaan Mbak Evila. Monggo, ada yang lain lagi? Monggo, kawan-kawan. Ini waktunya terbatas. Jadi nggak bisa diajukan ya Pak. Untuk Izin bertanya, Bapak. Izin Mbak Linda. Ada yang DM saya begitu. Oh iya, monggo. Kalau semisal saat ini nanti akan membayar utuh, Bapak, dibayar utuh begitu SPP-nya, 100% begitu, namun ternyata yang bersangkutan bisa yudisium bulan Agustus, apakah itu nanti juga bisa dilakukan pengembalian ya Pak? Pengembalian 100% begitu Bapak? Atau bagaimana ya? Kalau semisal bisa yudisium di bulan Agustus begitu case-nya.
Ya, setahu Oke. saya selama ini dikembalikan gitu ya, walaupun mungkin prosedurnya itu lebih panjang lagi dikarenakan itu kan harus menggunakan langkah tahapan-tahapan pengeluaran dana keuangan pemerintah gitu ya. Jadi menurut saya itu akan terproses sama dengan pengembalian yang lain. Baik, terima kasih Bapak. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, ini adalah kesempatan yang sangat langka nggih. Monggo sebelum waktunya Bapak dan Ibu Wakil Dekan ini nanti sudah habis atau sudah tidak longgar lagi begitu, kalau ada monggo langsung bisa angkat tangan saja. Ya, kalau wakil dekan sifatnya membantu ya. Jadi kebijakan utama itu memang ada di universitas. Tapi apa ya? Banyak hal-hal yang mungkin barangkali bisa lebih jelas lagi kalau memang itu sudah di universitas, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor kami mendukung sekali gitu. Artinya di situ adalah teks yang mungkin barangkali ditafsir dengan hal memberi jawaban keresahan teman-teman gitu ya. Karena beliau sudah membuka seluas seperti itu, ya tinggal sebenarnya bagaimana kita melihat sisi-sisi yang mungkin barangkali ada muncul persoalan case by case itu. Jadi memang ini tidak bisa sesuatu yang disifatkan generalis. Gitu ya. Oke, saya rasa itu saja karena yang lain juga sudah off, dan ini saya juga harus ikut rapat yang lain. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin satu lagi Pak, kalau dari yang masuk. Cuti itu saat ini nanti akan dihitung sebagai masa studi ya Pak Nggih. Case-nya adalah ada angkatan 2018, ini sudah cuti 1 tahun begitu, kan berarti kan seharusnya mungkin sampai tahun 2023 nggih masa studinya begitu. Tapi karena sepertinya ada kebijakan baru bahwa cuti ternyata tetap dihitung masa studi, jadinya harus lulus tahun 2022 ini begitu nggih Pak Nggih. Atau itu aturan yang baru atau bagaimana Pak Nggih? Mohon pencerahannya Ya, Bapak. kita berbeda ya. Jadi kebijakan akademik dengan kebijakan keuangan itu, keuangan selalu merespon akademik. Kalau misalnya akademik nanti ya di bagian akademik, nanti kami apapun kebijakan akademik kami support gitu. Jadi, pertanyaan ini mungkin akan lebih bisa dijabrikan ke Bapak Wakil Rektor bidang akademik. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan Pak Julfi. Ya. Jadi bukan kebijakan UNY ya berkaitan dengan masa studi itu adalah kebijakan dikti, kebijakan Kemdikbud dikti yang memang sekarang menggunakan model itu, mahasiswa itu kan terdaftar di PDPT ya, Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Nah, apabila kemudian dia sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh dikti itu mengatakan bahwa masa cuti masuk ke dalam lama jenjang kuliah itu, sehingga itu yang menjadi permasalahan sebetulnya. Oleh karena itu, karena otomatis begitu dia lewat daripada masa jangka waktu kuliahnya, maka dia otomatis di PDPT-nya akan hilang, tidak bisa diakses lagi. Nah, oleh karena itu memang akhirnya UNY kemudian menyesuaikan agar kemudian kelulusan itu ya disesuaikan dengan masa dia kuliah. Katakanlah kalau magister berarti 4 tahun ya, 4 tahun. Nah, itu harus dipenuhi, itu bukan karena kebijakan mandiri UNY gitu. Itu memang kebijakan nasionalnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Begitu ya Mas Anton dari Prof. Dedan. Ya, oke. Terima kasih Prof. Saya lanjutkan, ini sudah ada pesan masuk di room Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu Dekan yang terhormat. Saya Lestiana Nindya dari Prodi PBI S2. Terkait dengan mahasiswa yang bisa yudisium Agustus, saya ingin menanyakan perihal SK Rektor tentang pengembalian dana. Kira-kira kapan turunnya, bagaimana prosedur dan persyaratan pengembalian dana yang terdapat pada sistem SIC3, dan kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai uang kembali. Terima kasih. Monggo, Bapak Ibu
Wakil Dekan 2 bisa memberikan tanggapan terkait dengan aspirasi dari Mbak Lestiana. Monggo dipersilakan. Nyuwun sewu Mbak, itu sepertinya pertanyaannya itu bukan diarahkan ke fakultas ya, ke dekan ya, karena itu kan di sistem dan di bagian keuangan. Agak kami sulit untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Waktunya kapan, ininya kapan, kami tidak tahu. Silahkan aja lah kalau seperti itu di mekanismenya nanti ditanyakan, disampaikan ke pihak universitas ya berkaitan dengan keuangan ya. Silahkan. Iya. Sejauh ini berarti belum ada ya Prof ya kasus itu. Sejauh ini mungkin terkait sudah membayar dan pengembalian. Belum ada Mbak Lestiana sepertinya kasus yang terkait dengan hal ini. Monggo Mas Anton bisa dibantu ini ya, nanti direkap pertanyaannya dari teman-teman Humas, nanti coba kita pilah-pilah lagi ya, dan kita coba rangkum dan kita sampaikan ya, Prof. Edi. Monggo yang lain teman-teman, jika ada yang ingin bertanya. Masih ada waktu 30 menit dari jadwal ya, jadwal berakhirnya audiensi. Monggo bisa dimanfaatkan teman-teman. Sebelum saya bacakan terkait dengan kesimpulan ya, kesimpulan dari hasil audiensi pada hari ini. Sudah ada dari Mbak Siti Imratus Saadah. Assalamualaikum Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Siti Imratus dari Magister Pendidikan Kimia FMIPA. Izin bertanya Pak Bu, beberapa mahasiswa S2 Kimia saat ini sedang dalam usaha menunggu jadwal sidang yang diajukan. Misalnya saya mengajukan per tanggal 14 Juli sehingga terhitung 7 hari dalam proses menunggu jadwal. Kemudian dari hasil konfirmasi ke admin fakultas, kemungkinan dibuka Agustus nggih Bapak Ibu untuk sidang dikarenakan dosen banyak bertugas untuk IC ini ya, seminar internasional ya. Di minggu keempat kondisi kemarin beberapa hari dari kami mengajukan keringanan SPP dan disetujui untuk pembebasan SPP dengan bersyarat untuk yudisium Agustus. Beberapa teman-teman kami dari FMIPA khawatir apakah bisa mengejar syarat yudisium Agustus tapi masih terkendala menunggu jadwal. Mohon pencerahannya Bapak Ibu untuk kami yang sedang ikhtiar berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir. Besar harapan kami bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Mbak Siti Imratus dari FMIPA. Monggo bisa ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih. Karena dari FMIPA saya tanggapi. Yang pertama, alhamdulillah sudah bisa mau mencoba mengejar untuk bisa yudisium pada bulan Agustus. Berupaya keras dulu aja. Berupaya untuk bisa menyelesaikan itu dan bisa yudisium pada Agustus. Saya kira nanti kami sudah beritahu kepada jurusan, pihak jurusan dan pihak prodi agar mahasiswa-mahasiswa yang semacam ini yang membutuhkan perlakuan cepat itu mohon dibantu untuk bisa dipercepat gitu ya. Nah, nanti terkait dengan apakah nanti ada kebijakan berikutnya, nanti kita tunggu kebijakan-kebijakan yang akan. Tapi yang jelas upayakan dulu supaya bisa pada Agustus ini. Nah, nanti kalau kemudian terkait dengan lewat daripada Agustus dan ini kemudian nanti kita lihat proses ini akan dibawa ke kebijakan berkaitan dengan harus kami diskusikan ya berkaitan dengan pimpinan terkait dengan ini. Karena itu masalah bukan masalah di keuangan, itu masalah akademik gitu. Ya monggo di akademiknya diselesaikan, keuangan itu kan hanya konsekuensinya saja daripada akademik. Itu urusan akademiknya dituntaskan dulu dengan prodi, dengan ini saya kira. Sampaikanlah kalau Anda sudah betul-betul membutuhkan untuk segera bisa ini ya, silahkan. Banyak kasus semacam itu banyak mengejar dan ini saya kira salah satu faktornya ya biasa ya. Anda itu seperti dikejar-kejar
tanggungan atau dikejar-kejar debt collector kalau waktunya sudah mepet gitu ya. Nah, ini mestinya kan sudah menjadi pertimbangan. Oke, tapi nggak apa-apa, diupayakan aja. Insya Allah Bismillah bisa. Ya, monggo, silakan. Ya, terima kasih Prof. Dadan atas namanya Mbak Siti baik ataupun Prof. Oke. Nah, monggo teman-teman, apakah masih ada? Enggak teman-teman, mungkin ini waktunya sudah diluangkan, bisa dimanfaatkan, sudah diluangkan dengan kesibukan. Nah, monggo teman-teman bisa menyampaikan. Kita tunggu sejenak. Monggo teman-teman, apakah masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sepertinya tidak ada Mbak Erlinda. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya ini ya sampaikan beberapa kesimpulan dari audiensi pada hari ini. Nah, semoga nanti bisa menjadi pemberitahuan bersama terkait dengan hasil dari audiensi pada Kamis 21 Juli 2022. Yang pertama, kepada mahasiswa S2 dan S3 Universitas Negeri Yogyakarta dihimbau untuk segera menyelesaikan studi dengan masa tenggang ya sampai Agustus. Jika tidak selesai maka akan dikenakan kewajiban untuk membayar SPP. Yang pertama. Yang kedua, jika bisa menyelesaikan pada bulan Agustus maka sesuai dengan ini ya apa yang sudah biasanya terjadi yaitu uang akan dikembalikan. Nah, kemudian yang ketiga, kepada mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studinya pada Agustus, maka bisa mengajukan cicilan SPP jika berat untuk membayar sekali bayar, dengan bisa dilakukan 3 kali cicilan. Dimohon untuk segera mengajukan permohonan cicilan SPP. Kemudian yang keempat, dihimbau kepada seluruh mahasiswa S2 dan S3 yang nantinya jika terdapat kesulitan terkait dengan pembayaran SPP dikarenakan bencana alam, musibah dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang Prof. Suryanto pernah sampaikan ya kepada kami melalui KMMD dan juga Prof. Edi untuk mengirimkan surat permohonan ya itu secara manual dikarenakan di sistem itu sudah tertutup. Itu 4 ya, 4 yang bisa kita simpulkan pada audiensi pagi hari ini. Semoga audiensi pada pagi hari ini bisa mencerahkan teman-teman terkait dengan regulasi. Nah, itu belum bisa diterbitkan, namun harapannya sih Bapak Ibu pimpinan bisa nantinya ke depan ya, meskipun di sini tadi sudah dijelaskan bahwa adanya subsidi silang ya, biaya
awal semester dan biaya akhir semester, yang dimana di akhir semester ini bisa menjadi subsidi untuk biaya di awal-awal semester yang mungkin budgetnya melebihi dari 7,5 juta ya semester. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan di teman-teman mahasiswa S2 dan S3. Nah, insya Allah ini adalah sebuah kebijaksanaan dari pimpinan universitas terkait dengan mahasiswa pasca sarjana yang mana belum bisa jika menerbitkan sebuah regulasi. Namun jika secara kasuistik masih bisa diberikan kebijaksanaan oleh pimpinan universitas. Nah, mungkin itu saja Mas Anton yang bisa kita simpulkan secara bersama, gitu. Ada audiensi pada hari ini. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih kembali kepada Prof. Edi Purwanto, Dr. Zulfi Henry, Profesor Dr. Mutiara, Dr. Abdul Alim, Profesor Dr. Dadan, Dr. Bambang, Dr. Suranto tidak hadir ya, Dr. Anipon dan Dr. Alimson yang telah hadir pada pagi hari ini pada audiensi, terutama tadi ya Dr. Zulfi, Prof. Dadan, Dr. Bambang, dan Dr. Alimson sudah memberikan penjelasan dan juga tanggapan atas aspirasi mahasiswa pasca sarjana. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa desain doktoral S2 maupun S3 yang hadir melalui room Zoom ataupun hadir melalui chat WA itu sudah masih masuk terus ya Mas Anton ya, DM Instagram dari MMD itu juga masih terus masuk. Insya Allah si audiensi ini akan dipublish kembali ya Mas Anton. Kalau kemarin kita audiensi jilid 1 sudah kita publish melalui konferensi pers, nanti insya Allah yang audiensi kedua ini akan dipublish kembali kepada kawan-kawan mahasiswa S2 dan S3 sehingga kawan-kawan yang tidak bisa hadir pada hari ini tetap bisa mengakses apa hasil dari audiensi. Insya Allah nanti juga kita sampaikan gitu kan Prof. Edi ya, karena hari ini juga beliau tadi kita sudah melewatkan waktu 15 menit beliau yang sangat berharga. Nah, semoga apa yang Bapak Ibu pimpinan luangkan dan lakukan pada hari ini menjadi amal ya, amal jariah, menjadi amal ibadah kepada ini ya, nantinya mahasiswa di sini sangat berterima kasih atas apa yang Bapak Ibu pimpinan berikan berupa kebijaksanaan untuk kami. Selanjutnya mungkin itu saja cukup dari saya. Saya kembalikan ke MC. Mohon maaf sebelumnya jika banyak salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan universitas, Bapak Ibu pimpinan dari masing-masing fakultas, serta teman-teman yang menghadiri kegiatan audiensi kali ini. Ucap syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita telah menyelesaikan kegiatan audiensi terbuka hari ini. Untuk kegiatan hari ini saya tutup. Terima kasih. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak, matur nuwun Prof. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti kalau ada yang dibingungkan dapat DM maupun menghubungi nomor Mbak Erlinda begitu nggih. Nanti akan kita bantu begitu.